Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Sandu Sofian Pangestu, anggota dari kelompok 1 Manajemen Pendidikan dan Latihan pada jurusan Manajemen Pendidikan Islam kelas B semester 6. Baik, kami dari kelompok 1 akan menerangkan kerangka dasar pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan dan latihan. Kelompok 1 ini terdiri dari 4 orang. Yang pertama Siti Sri Mulyani, yang kedua Muhammad Sandu Sofian Pangestu atau saya sendiri, yang ketiga Ilyas Ababil, dan yang keempat Dinda Rahma Anggraini. Baik, menginjak ke materi yang pertama, yaitu konsep pengembangan sumber daya manusia. Pengembangan sumber daya manusia atau SDM merupakan bagian terintegrasi dari manajemen SDM atau manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia adalah proses merencanakan, mengorganisasikan, memimpin, mengendalikan seluruh kegiatan pengadaan tenaga kerja, pengembangan karyawan, pemberian kompensasi, pemeliharaan karyawan, dan pemutusan hubungan kerja berdasarkan ketentuan dan perundangan yang berlaku untuk mencapai sasaran dan tujuan individu, karyawan, perusahaan, dan masyarakat. Perlu diketahui bahwa pengembangan sumber daya manusia merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Selanjutnya yaitu pengertian pengembangan sumber daya manusia. Pengembangan sumber daya manusia dapat dikatakan sebagai disiplin gerakan yang relatif baru dan terus berkembang. Sampai saat ini telah banyak ahli yang mengemukakan gagasan dan pendapatnya tentang konsep, teori, dan praktek di bidang pengembangan sumber daya manusia. Dikatakan bahwa pengembangan sumber daya manusia berkenaan dengan memajukan pengetahuan, keterampilan, kompetensi, dan perbaikan perilaku baik pribadi maupun profesional, merefleksikan fokus pada individual dan organisasional yang dihasilkan dari komitmen terhadap SDM. Jadi, perbaikan individu akan bermanfaat bagi organisasi. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang tujuan sumber daya manusia dan proses sumber daya manusia. Yang pertama itu ada tujuan sumber daya manusia. Jadi, tujuan sumber daya manusia adalah meningkatkan kinerja organisasi dengan memaksimalkan efisiensi dan kinerja karyawan melalui pengembangan pengetahuan dan keterampilan, tindakan dan standar, motivasi, sikap, dan lingkungan kerja. Secara lebih khusus, tujuan pengembangan sumber daya manusia yaitu yang pertama, mengembangkan sumber daya modal baru yang dapat dikembangkan melalui produktivitas organisasi termasuk sumber daya, keunggulan kompetitif modal manusia, modal organisasi, dan modal pasar yang potensif. Terus yang selanjutnya itu membantu individual, kelompok, dan organisasi untuk mengantisipasi, mengadaptasi, dan menciptakan perubahan. Yang terakhir itu untuk meningkatkan kualitas hidup individual karyawan. Yang selanjutnya itu proses pengembangan sumber daya manusia. Menurut Swanson dan Holton, menyatakan bahwa pengembangan sumber daya manusia atau HRD dan subbagiannya yaitu pelatihan dan pengembangan atau T&D. Terus selanjutnya itu ada pengembangan organisasi atau OD, memiliki 5 tahapan proses. Yang pertama itu HRD atau pengembangan sumber daya manusia. Prosesnya itu yang pertama analisis, proposal, kemudian kreasi, lalu implementasi, yang terakhir asesmen. Dan ada tahapan proses TRD atau pelatihan dan pengembangan. Jadi prosesnya itu yang pertama analisis, kemudian desain, lalu pengembangan, implementasi, yang terakhir evaluasi. Yang terakhir itu ada OD atau pengembangan organisasi. Jadi yang pertama itu analisis atau kontrak, terus kemudian diagnosis, perencanaan, implementasi, yang terakhir itu evaluasi atau institusionalisasi. Berikut penjelasan dari saya, cukup sekian dan terima kasih. Selanjutnya yaitu landasan dan dasar pengembangan sumber daya manusia. Yang pertama yaitu ruang lingkup pengembangan sumber daya manusia, di antaranya
Pre Service Training atau pelatihan pratugas, yaitu pelatihan yang diberikan kepada calon karyawan yang akan mulai bekerja. Selanjutnya In Service Training atau pelatihan dalam tugas, yaitu tugas yang dilakukan karyawan yang sedang bertugas untuk meningkatkan kemampuannya. Yang terakhir yaitu Post Service Training atau pelatihan pasca tugas, yaitu pelatihan yang dilakukan organisasi untuk membantu karyawan menghadapi pensiun. Yang kedua yaitu manfaat pengembangan sumber daya manusia, di antaranya peningkatan produktivitas kerja organisasi, terwujudnya hubungan yang baik antara atasan dan bawahan, dan yang terakhir yaitu memperlancar jalannya komunikasi yang efektif. Yang ketiga yaitu metode pengembangan sumber daya manusia, di antaranya metode latihan atau training. Metode latihan ini harus berdasarkan kepada kebutuhan pekerjaan, tergantung pada berbagai faktor, yaitu waktu, biaya, jumlah peserta, tingkat pendidikan dasar peserta, latar belakang peserta, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya yaitu metode pendidikan atau training, di mana metode pendidikan ini dalam arti sempit untuk meningkatkan keahlian dan kecakapan manajer memimpin para bawahannya secara efektif. Nama saya Elias Babil dari jurusan MPI semester 6B. Saya akan melanjutkan presentasi dari saudari Sri, yaitu proses pengembangan sumber daya manusia. Apa aja sih proses pengembangan sumber daya manusia itu? Yang pertama, menetapkan sasaran. Kita tetapkan sasarannya. Siapa yang akan jadi sasaran kita untuk kita kembangkan? Tentu yang sasarannya adalah manusia, ya, karena di sini proses pengembangan sumber daya manusia. Jadi sasaran juga manusia. Yang kedua, memberikan kurikulum. Nah, udah apa sasarannya? Kita berikan kurikulum. Kurikulum itu sesuatu yang akan dilalui, rancangan yang akan dilalui oleh sasaran tersebut. Yang ketiga, mempersiapkan sarana. Nah, kita persiapkan juga sarananya agar sasaran ini bisa mengerjakan kurikulum dengan baik dan benar dengan sarana yang kita sediakan juga kita bantu. Keempat, menetapkan syarat dan jumlah peserta. Ya, kita perlukan juga syarat dan jumlah pesertanya, gitu, berapa yang kita butuhkan. Nah, selanjutnya menunjukkan pelatih yang memenuhi persyaratan. Menunjuk pelatih yang memenuhi persyaratan itu, kita beri syarat kepada pelatih yang akan melatih sasaran itu. Sasaran itu sumber daya manusia itu, ya, manusia yang akan dikembangkan lagi itu. Nah, akan dilatih. Setelah dilatih, di akhir jangan lupa dilaksanakan. Nah, cuma kalau kita hanya merencanakan tapi tidak dilaksanakan. Tuh. Baik. Selanjutnya yaitu jenis dan jalur pengembangan sumber daya manusia. Apa sih jenis dan jalur pengembangan sumber daya manusia? Satu, jenis pengembangan sumber daya manusia itu dibagi menjadi dua, informal dan non formal. Kalau informal itu karyawan atau staf berkeinginan untuk mengembangkan dirinya sendiri dengan cara membaca literatur yang ada hubungannya dengan pekerjaan dan jabatannya. Jadi si karyawan berkeinginan sendiri untuk menjadi lebih baik dari sebelumnya. Yang kedua, non formal. Kalau non formal itu karyawan dikembangkan atau dilatih dengan didatangkan tenaga ahli dari luar. Jadi si karyawan itu dikembangkan atau dilatih tanpa keinginannya diri sendiri, tapi dilatih dari luar gitu. Kedua, jalur pengembangan sumber daya manusia. Apa sih jalur pengembangan sumber daya manusia itu?
itu upaya yang dilakukan untuk mengembangkan atau membina kemampuan sumber daya manusia dalam melancarkan tugas melalui jalur pengembangan, melalui per-service education, in-service education, serta in-service training gitu. Oke, mungkin itu saja yang dapat kami presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.